Di dunia balap motor paling bergengsi, kecepatan bukan satu-satunya hal yang mematikan. Terkadang, sebuah unggahan foto tanpa suara di media sosial jauh lebih eksplosif daripada raungan mesin 250 cc di lintasan lurus. Januari 2026, sebuah keheningan pecah di jagat maya Indonesia. Veda Pratama, sang wonderkid dari Wonosari, mengunggah sesuatu yang tidak diduga oleh ribuan penggemarnya. Bukan trofi baru, bukan pula catatan waktu tercepat. Namun, sebuah logo kecil di dahi helmnya yang mengubah narasi karirnya selamanya. Selama bertahun-tahun, identitas Veda telah melekat erat dengan KYT, brand lokal yang menjadi simbol kebanggaan nasional. Namun, tiba-tiba simbol itu menghilang. Sebagai gantinya, muncul siluet legendaris dari Jepang, Arai. Bagi orang awam, ini hanyalah pergantian alat pelindung. Namun, bagi para penghuni pedok MotoGP, ini adalah pernyataan perang. Ini adalah sinyal bahwa Veda Pratama telah berhenti menjadi pahlawan lokal dan mulai memasuki ekosistem elit yang sangat eksklusif. Namun, di balik senyum tipis Veda dalam foto tersebut, tersimpan sebuah teka-teki besar. Mengapa sekarang? Mengapa meninggalkan brand yang telah membesarkannya di saat ia berada di puncak popularitas? Dan benarkah ini murni karena urusan teknis? Atau ada tekanan politik dari raksasa Austria dan Jepang yang tidak bisa ia tolak? Rahasia di balik pergantian helm ini akan mengungkap betapa kerasnya dunia MotoGP, di mana kesetiaan seringkali harus dikorbankan demi sebuah ambisi yang lebih besar. Anak ajaib dari Wonosari, sebuah legasi darah. Untuk memahami mengapa dunia begitu terobsesi dengan setiap gerak-gerik Veda Pratama, kita harus kembali ke akar. Veda bukan sekadar pembalap berbakat. Dia adalah produk dari obsesi dan disiplin tingkat tinggi. Lahir dari darah seorang pembalap nasional, Sudarmono, Veda telah diajarkan untuk mencium bau aspal bahkan sebelum ia memahami arti rasa takut. Di kota kecil bernama Wonosari, seorang legenda sedang ditempa dalam sunyi. Perjalanan Veda adalah sebuah kurva yang terus meroket tanpa jeda. Ia bukan hanya menang, ia mendominasi. Saat ia mengenakan helm lokal KYT di panggung nasional, ia adalah wajah dari impian jutaan anak muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan peralatan buatan dalam negeri, seorang anak desa bisa menghancurkan dominasi pembalap-pembalap internasional. Hubungan Veda dan brand lokal tersebut bukan sekadar kontrak profesional. Itu adalah hubungan emosional yang menyatukan satu negara. Namun, seiring dengan kemenangan yang semakin mudah didapat, tantangan yang datang pun semakin rumit. Veda mulai melampaui batas-batas sirkuit regional. Namanya mulai dibisikkan di kantor-kantor pusat tim MotoGP di Eropa. Namun di level tertinggi ini, bakat saja tidak cukup. Ada aturan tak tertulis tentang bagaimana seorang juara harus terlihat, siapa yang harus mendukungnya, dan teknologi apa yang harus melindunginya. Ketegangan mulai muncul ketika ambisi pribadi Veda mulai bersinggungan dengan tuntutan struktur balap global yang sangat kaku. Pembantaian ATC, kembalinya sang penguasa Jepang. Tahun 2022 hingga 2023 akan selalu diingat sebagai era pembantaian di Asia Talent Cup, ATC. Disinilah Veda Pratama menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Ia tidak hanya memenangkan kejuaraan, ia menghancurkan mental lawan-lawannya dengan selisih poin yang tidak masuk akal. Namun, ada satu detail yang sering dilupakan oleh banyak orang selama 2 musim emas tersebut. Di lintasan ATC, Veda sebenarnya sudah sangat akrab dengan Arai. Sebagai bagian dari program pembibitan Honda, para pembalap muda seringkali diwajibkan menggunakan standar perlengkapan tertentu. Arai, dengan sejarah panjangnya bersama Honda, adalah pelindung utama Veda saat ia mulai menapaki tangga internasional. Ini adalah masa di mana Veda belajar tentang aerodinamika tingkat lanjut, dan bagaimana sebuah helm bukan sekedar pelindung kepala, melainkan perpanjangan dari sayap motornya. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan logo Jepang tersebut. Hal ini menciptakan sebuah dualitas yang aneh. Veda adalah pahlawan lokal dengan identitas Indonesia yang kuat, namun secara teknis, ia sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan dingin dari luar negeri. Ketika ia sempat kembali ke pelukan brand lokal setelah masa ATC-nya, publik mengira itu adalah akhir dari perjalanannya dengan brand luar. Namun,
Kenyataannya justru sebaliknya. Masa-masa di ATC adalah benih yang ditanam oleh para pemangku kepentingan global, menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali dan menggusur apapun yang menghalangi jalan mereka menuju standarisasi elit. Konflik teknis, bukan sekadar kualitas. Muncul spekulasi liar di media sosial. Apakah Veda pindah karena KYT kurang aman? Apakah kualitas produk dalam negeri mulai tertinggal? Mari kita bicara jujur. Di tahun 2026, kualitas helm papan atas sudah mencapai titik jenuh yang sangat tinggi. KYT telah membuktikan diri di kelas utama MotoGP bersama pembalap-pembalap dunia. Jadi, narasi tentang kualitas yang kurang adalah sebuah kekeliruan besar. Tim teknis di kelas dunia seringkali menekan pembalap untuk menggunakan perangkat yang paling mudah diintegrasikan dengan data simulasi mereka. Veda berada di persimpangan jalan antara kesetiaan pada brand yang mendukungnya dari nol atau menyerah pada tuntutan teknis para mekanik yang memegang kunci motor pemenangnya. Pilihan yang ia ambil menunjukkan bahwa di kelas Moto3, sentimen harus dibuang jauh-jauh jika Anda ingin mencium trofi juara. Ultimatum Red Bull, aturan emas dari Austria. Namun, ada satu faktor lagi yang jauh lebih kuat daripada urusan teknis, kekuatan uang dan pengaruh Red Bull. Sebagai salah satu talenta top di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda Pratama kini berada di bawah payung raksasa energi asal Austria tersebut. Red Bull bukan sekadar sponsor, mereka adalah pemilik sirkuit, pemilik tim, dan penentu standar estetika di pedok. Ada sebuah aturan tidak tertulis, namun sangat nyata di kalangan pembalap elit Red Bull. Mereka menginginkan keseragaman kelas dunia. Red Bull memiliki sejarah panjang kemitraan dengan brand-brand legendaris. Bagi mereka, citra seorang pembalap harus selaras dengan citra global mereka yang eksklusif dan premium. Ketika Veda berhasil menembus posisi 3 besar di Rookies Cup, ia bukan lagi hanya milik Indonesia. Ia menjadi properti global Red Bull. Rumor di koridor pedek membisikkan bahwa ada dorongan halus dari pihak manajemen agar para pembalap masa depan mereka menggunakan perangkat yang memiliki jaringan servis global yang luas. Arai memiliki teknisi di setiap sudut sirkuit MotoGP di seluruh dunia, siap menyesuaikan busa helm atau mengganti ventilasi dalam hitungan detik. Bagi Red Bull dan tim-tim besar, efisiensi logistik ini jauh lebih berharga daripada kontrak pemasaran regional. Veda tidak punya banyak pilihan. Ini adalah sebuah ultimatum terselubung. Jika ingin terbang bersama Banteng Merah, Anda harus mengikuti aturan main mereka. Bayang-bayang Mario Aji, sebuah pola yang berulang. Para pengamat balap yang jeli tentu merasakan adanya sebuah pola. Sebelum Veda, kita melihat Mario Aji. Pembalap Indonesia pertama yang secara konsisten bertarung di kelas dunia itu juga melakukan transisi yang sama. Dari identitas lokal, perlahan namun pasti, ia beralih ke merek-merek yang menjadi standar industri di tim Honda Tim Asia. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Struktur Honda Tim Asia dan manajemen yang dipimpin oleh Hiroshi Aoyama memiliki filosofi yang sangat konservatif dan berbasis pada performa Jepang. Ada semacam Japanese bias yang sangat kuat di sini. Mereka percaya pada ekosistem mereka sendiri. Menggunakan helm Arai bagi pembalap di bawah naungan mereka dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap filosofi balap Jepang. Veda kini sedang berjalan di jalur yang telah dirintis oleh Mario. Namun, beban di pundak Veda jauh lebih berat. Jika Mario adalah pembuka jalan, maka Veda adalah sang eksekutor yang diharapkan membawa pulang hasil nyata. Tekanan psikologis ini sangat besar. Dengan mengganti helmnya, Veda secara tidak langsung mengatakan, "Saya siap mengikuti sistem kalian sepenuhnya." Namun pertanyaannya tetap ada. Apakah dengan mengikuti sistem ini, ia akan kehilangan karakter aslinya yang agresif dan tak terduga? Atau justru ini adalah kepingan terakhir yang ia butuhkan untuk menjadi juara dunia? Perang sosial media dan harga diri bangsa. Keputusan Veda tidak lewat begitu saja tanpa polemik. Di jagat media sosial Indonesia, terjadi perpecahan yang cukup sengit. Satu sisi mendukung Veda dengan alasan profesionalisme, sementara sisi lain merasa dikhianati karena brand lokal seolah dibuang saat sang pembalap sudah mulai naik kelas. Ini adalah dinamika unik yang hanya terjadi di Indonesia, di mana nasionalisme seringkali bercampur aduk dengan keputusan bisnis olahraga. Narasi-narasi tentang tidak cinta produk dalam negeri mulai bermunculan. Namun, para pengamat internal mengklaim bahwa ini adalah bagian dari pendewasaan fans. MotoGP adalah bisnis yang kejam. Kesetiaan pada brand lokal adalah sesuatu yang mulia. Namun, jika itu menjadi penghambat dalam kontrak dengan tim pabrikan dunia, maka itu adalah bunuh diri karir.
Veda harus menghadapi badai kritik ini dengan kepala dingin. Di balik layar, kabarnya ada negosiasi yang sangat alot antara manajemen Veda dan pihak sponsor lama. Tidak mudah untuk memutus tali pusar dengan brand yang sudah seperti keluarga sendiri. Namun, dalam sebuah pertemuan tertutup, dipahami bahwa demi masa depan merah putih di podium tertinggi, pengorbanan ini harus dilakukan. Veda harus menelan pahitnya kritik demi bisa berdiri di grid depan sirkuit-sirkuit legendaris seperti Mugello atau Silverstone, dengan perlengkapan yang dianggap setara oleh lawan-lawannya. Rahasia di balik livery, pesan yang disembunyikan. Hingga saat ini, desain atau livery resmi helm Arai milik Veda untuk musim 2026 masih disimpan rapat. Mengapa? Karena desain helm seorang pembalap MotoGP adalah papan iklan paling mahal di tubuh mereka. Setiap garis, setiap warna, dan setiap logo sponsor tambahan yang akan menempel di sana mencerminkan kekuatan finansial dan dukungan politik yang dimiliki sang pembalap. Rumor mengatakan bahwa desain terbaru Veda akan menampilkan perpaduan antara identitas pribadinya dengan elemen korporat dari sponsor-sponsor baru yang lebih besar. Ada spekulasi bahwa beberapa brand global lainnya tengah mengantri untuk menempatkan logo mereka di sana, sekarang setelah Veda menggunakan brand helm yang diterima secara internasional. Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan tersendiri di kalangan penggemar. Apakah ia masih akan membawa unsur budaya Indonesia? Ataukah desainnya akan menjadi sepenuhnya korporat seperti pembalap-pembalap Eropa lainnya? Yang pasti, setiap inci dari helm tersebut kini sedang dinegosiasikan oleh para pengacara dan manajer pemasaran di balik pintu tertutup. Helm itu bukan lagi sekadar alat pelindung, melainkan simbol dari nilai jual Veda di pasar global. Dan apa yang akan terungkap nanti mungkin akan mengejutkan kita semua. Tekanan mental, titik didih sang champion. Di balik semua urusan kontrak dan sponsor, ada seorang pemuda berusia belasan tahun yang harus menghadapi tekanan yang bisa menghancurkan mental orang dewasa. Veda Pratama bukan hanya sedang bertarung melawan gravitasi di tikungan, ia sedang bertarung melawan ekspektasi 270 juta rakyat Indonesia. Setiap perubahan kecil, termasuk merek helm, menjadi beban tambahan di pundaknya. Para orang dalam di garasinya melaporkan bahwa Veda tetap tenang, namun intensitas latihannya meningkat drastis. Ia tahu bahwa dengan menggunakan perlengkapan kelas dunia, ia tidak lagi memiliki alasan untuk kalah. Tidak ada lagi alasan bahwa motornya kurang cepat atau helmnya kurang aerodinamis. Dengan masuk ke lingkaran elit Arai dan Red Bull, Veda telah menutup semua celah untuk beralasan. Ini adalah mentalitas all or nothing. Jika ia berhasil, ia akan menjadi dewa baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Namun jika ia gagal, para kritikus akan dengan cepat menyalahkan keputusannya untuk meninggalkan akar lokalnya. Tekanan ini mulai terasa di sesi-sesi latihan awal tahun. Setiap gerakan dipantau, setiap catatan waktu dianalisis. Veda tidak hanya sedang belajar mengendalikan motor Moto3, ia sedang belajar untuk tetap bernapas di bawah air yang sangat dalam dan dingin. Era baru telah tiba. Januari 2026 bukan sekadar awal tahun baru. Bagi dunia balap motor Indonesia, ini adalah garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Keputusan Veda Pratama untuk beralih ke Arai adalah simbol dari akhir era lokalitas dan dimulainya era profesionalisme global. Ini adalah bukti bahwa pembalap kita bukan lagi sekadar pelengkap di barisan belakang, melainkan ancaman nyata yang harus diperhitungkan oleh sistem balap dunia. Kita mungkin merasa kehilangan melihat logo brand lokal menghilang dari kepala Veda. Namun kita harus menyadari satu hal. Untuk menaklukkan dunia, terkadang Anda harus menggunakan senjata yang mereka gunakan, bermain dengan aturan yang mereka buat, dan menang dengan cara yang tidak mereka duga. Veda Pratama telah mengambil langkah berani itu. Ia telah memilih jalannya, meskipun itu berarti harus menghadapi badai kontroversi. Lampu start musim 2026 akan segera menyala. Di bawah balutan helm barunya, mata Veda Pratama tetaplah mata yang sama yang kita lihat di Wonosari bertahun-tahun lalu. Mata yang penuh dengan rasa lapar akan kemenangan. Kini, dengan dukungan penuh dari ekosistem elit dunia, tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah semua pengorbanan dan perubahan identitas ini akan terbayar dengan lagu Indonesia Raya yang berkumandang di podium tertinggi kelas Grand Prix? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, badai yang sebenarnya baru saja dimulai.